Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hisan. Di video kali ini, saya membacakan kalian buku dengan judul Mengapa Unta Mampu Berjalan di Padang Pasir yang Sangat Panas. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe channel aku ya guys. Pertanyaan: mengapa unta mampu berjalan di padang pasir yang sangat panas? Jawaban: kaki unta memiliki dua jari kaki yang dihubungkan dengan bantalan elastis. Struktur ini yang memungkinkan unta mencengkram tanah dengan erat. Terdiri dari 4 bola berlemak. Ini sangat cocok untuk berbagai jenis kondisi tanah. Kuku melindungi kaki dari kemungkinan rusak akibat benturan. Lututnya tertutup kapalan yang terbentuk dari kulit sekeras dan setebal tanduk. Ketika hewan ini berbaring di pasir yang panas, struktur berkapalan ini melindunginya dari luka akibat permukaan tanah yang sangat panas. Mengapa unta bisa hidup tanpa makan dan minum selama 3 pekan? Jawaban: unduk unta yang berupa gundukan lemak yang menyediakan sari makanan bagi hewan ini secara berkala ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan sistem ini, unta dapat hidup hingga 3 pekan tanpa air. Selama masa ini, unta kehilangan 33% berat badannya. Dalam kondisi yang sama, seorang manusia akan kehilangan 8% berat badannya dan meninggal dalam waktu 36 jam dan kehilangan seluruh air dari tubuhnya. Mengapa kunang-kunang bercahaya dan untuk apa? Jawaban: cahaya ini sangatlah penting bagi kunang-kunang sebagai alat komunikasi. Sepanjang sejarah, manusia telah menggunakan berbagai sarana untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah sandi Morse yang terdiri dari atas kombinasi sinyal panjang dan pendek dan dipakai pada telegram. Kunang-kunang menggunakan sinyal hanya untuk berkomunikasi. Cara yang menyerupai sandi Morse, kunang-kunang jantan menyalakan dan memadamkan cahayanya untuk mengirim pesan kepada sang betina. Pesan ini berisi kode tertentu dan kunang-kunang betina menggunakan kode yang sama untuk mengirim pesan balasan kepada sang jantan. Sebagai hasil dari pesan timbal balik ini, sang jantan dan betina mendekat satu sama lain. Sejak ia dilahirkan, tiap kunang-kunang mengetahui bagaimana terkirim pesan dengan cara ini dan bagaimana memahami pesan yang dikirim oleh yang lain. Singkatnya, masing-masing dari ribuan kunang-kunang yang terlihat bersama di kegelapan malam adalah sebuah keajaiban penciptaan. Pencipta sistem yang luar biasa ini adalah Allah, pencipta semua makhluk hidup. Mengapa lebah madu membuat tempat penyimpanan madu dengan bentuk heksagonal? Jawab: lebah madu membuat tempat penyimpanan madu dengan bentuk heksagonal. Sebuah bentuk penyimpanan yang paling efektif dibandingkan dengan bentuk geometris lain. Lebah menggunakan bentuk yang memungkinkan mereka menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan menggunakan material yang paling sedikit. Para ahli matematika merasa kagum dengan mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat. Aspek lain yang mengagumkan adalah cara komunikasi antar lebah yang sulit untuk dipercaya. Setelah menemukan sumber makanan, lebah madu yang bertugas mencari bunga untuk pembuatan madu terbang lurus ke sarangnya, yang memberitahukan kepada lebah-lebah yang lain arah sarangnya, yang memberitahukan kepada lebah-lebah yang lain arah sudut dan jarak sumber makanan dari sarang dengan sebuah tarian khusus. Setelah memperhatikan dengan seksama isyarat gerak dalam tarian tersebut, akhirnya lebah-lebah yang lain mengetahui posisi sumber makanan tersebut dan mampu menemukannya tanpa kesulitan. Mengapa hanya nyamuk betina menghisap darah? Jawaban: anggapan banyak orang bahwa nyamuk adalah penghisap
dan pemakan darah tidaklah sepenuhnya benar. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah dan bukan yang jantan. Di samping itu, nyamuk betina menghisap darah bukan untuk kebutuhan makan mereka, sebab baik nyamuk jantan maupun betina, keduanya hidup dengan memakan nektar, yakni cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman atau sari madu bunga. Satu-satunya alasan mengapa nyamuk betina dan bukan jantan menghisapkan darah adalah karena darah mengandung protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Darah manusia mengandung sedikit asam amino. Nyamuk lebih menyukai darah kerbau atau tikus, tapi kalau ada manusia jumlahnya lebih banyak dan lebih mudah digigit. Iya, kenapa enggak? Digigit dah, kenapa enggak? Oke teman-teman, sebelum kalian meninggalkan channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman.